Selamat malam para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua. Menarik juga ternyata begitu ya. Kenapa ya Muhaimin yang digadang-gadang menjadi salah satu calon wapresnya Prabowo katanya tidak mungkin. Katanya begitu ya. Kenapa? Ini Muhaimin cawapres Prabowo, Yeni Wahid agak berat ya. Gus Dur saja ditinggal, apalagi rakyat nantinya. Ini kritikan atau apa sebenarnya sih ya? Saya rasa apa yang terjadi selama ini bisa saja itu terjadi begitu kan. Tetapi mungkin ya proses dari ini semua mungkin PKB akan mengalah mendukung calon wakilnya siapa begitu. Apakah Muhaimin akan bertarung dengan Pak Ganjar begitu ya. Karena wakilnya pasti orang yang punya strategi luar biasa begitu. Apalagi ya yang beredar hari ini Pak Prabowo katanya wakilnya yaitu Erick Thohir katanya begitu ya, yang muncul spekulasi sebenarnya. Tetapi ini menarik begitu kan. Kalau memang Muhaimin tidak gagal menjadi cawapres, bagaimana dengan yang lain sudah ke sana ke sini begitu, pendukungnya semakin hebat luar biasa begitu ya. Saya kira kalau tidak menjadi wakil rugi begitu ya. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu komentar-komentar netizen seperti ini. Ini komentar-komentar netizen ya, benar-benar banget Mbak Yeni ya. Muhaimin cawapres Prabowo, Yeni Wahid agak berat ya. Menurut Mbak Yeni agak berat. Gus Dur bisa saja ditinggal, apalagi rakyat nantinya. Kalau memang betul begitu penilaian pernah meninggalkan terhadap Muhaimin, menurut saya cocok banget perpasangan dengan Pak Prabowo ya. Kebalik logikanya dan terlalu mendewakan orang pernyataan yang benar. Rakyat saja ditinggal apalagi Gus Dur. Bisa saja seperti itu begitu. Karena apa? Karena di satu sisi begitu ya, katanya kan ini muncul spekulasi sebenarnya begitu. Ada apa begitu ya. Tetapi kita lihat saja begitu. Apa yang memang kehendak dari Muhaimin itu bisa saja terjadi. Karena PKB itu besar begitu di situ begitu. Mau tidak mau kita harus berperan penting begitu ya. Ya, ini kalau memang Pak Prabowo lalu mengambil yang lain, ya Pak Prabowo dengan siapa begitu ya. Mau tidak mau harus dengan Muhaimin begitu. Kemungkinan dia juga akan ninggalin Prabowo bila nanti tak pilih jadi cawapresnya. Nah, lo Mbak Yeni sakitnya tuh di sini Cak Imin. Ini kritikan dari netizen begitu kan. Menurut keluarga Gus Dur, seberapa harmonis hubungan Gus Dur dengan Muhaimin? Itu kan muncul spekulasi, sudah lihat saja sendiri begitu ya. Tetapi kalau kita lihat membangun bangsa bersama-sama, kan inilah demokrasi kita, banyak sebenarnya begitu. Seperti Partai Demokrat kemudian mau diambil alih oleh partai Muldoko begitu. Padahal Muldoko sendiri kan tidak pernah menjadi kader dari Partai Demokrat, kan kacau di situ. Kalau PKB misalnya Mbak Yeni ingin mengambil alih PKB misalnya, ya tidak menjadi masalah. Karena apa? Karena di satu sisi ya, karena memang pendiri dari PKB kan tahu sendiri ya, Gus Dur sendiri begitu kan ya. Tetapi Muhaimin membantah bahwa apa yang dilakukan oleh Gus Dur dulu begitu ya, mulai dari menjadi pengurus dan sebagainya sudah tidak ada di zaman Muhaimin, katanya sudah diganti semua, katanya begitu ya. Wallahu a'lam. Tapi melihat dari perkembangan ini saya rasa Muhaimin sekarang di tangan PKB di tangan Muhaimin itu besar sekali begitu ya. Dan Prabowo dan Muhaimin Iskandar punya kesamaan. Muhaimin meninggalkan Gus Dur, Prabowo meninggalkan pendukungnya. Ini guyonan dari masyarakat netizen begitu. Wah, ini kan luar biasa begitu. Jangan heran bahwa PKB itu ya banyak masanya di situ. Kalau dia bersatu bersama, maka bisa saja menjadi presiden begitu. Kan sekarang menjadi wakil yang didorong Pak Ma'ruf Amin kan dari PKB begitu. Maksudnya didorong begitu kan ya. Ketika keponakan bicara keburukan pamannya sendiri di depan publik, ini loh yang katanya anak kiai dan anak pondok ini kan, jangan berbicara seperti itu begitu kan. Orang sekarang itu mudah dikait-kaitkan dengan berbagai hal. Korupsi misalnya kader dari si A lalu dikaitkan dengan sebuah partai. Tidak boleh seperti itu sih. Karena korupsi itu adalah pribadi mereka begitu kan. Pribadi sendiri bukan pribadi partai. Kira-kira seperti itu. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu beritanya seperti ini. Ini beritanya Muhaimin cawapres Prabowo, Yeni Wahid agak berat, Gus Dur saja ditinggalin apalagi rakyat nantinya. Ini menarik begitu. Ketua Badan Pengembangan Inovasi Strategi PBNU Yeni Wahid mengatakan peluang Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin menjadi cawapresnya sangat kecil. Kok bisa? Ini Yani mengaku pesimis jika nantinya Prabowo Subianto akan memilih Caimin sebagai capres pendamping di Pilpres di 2024. Agak berat ya, Gus Dur saja ditinggal apalagi rakyatnya.
Ujar ya ini ketika ditemui di Menara BNI Jakarta Pusat ya 26 ya Mei 2023 ya. Dikutip dari inilah.com ya. Menurut ya, Putri Gus Dur itu, Prabowo tidak akan asal memilih cawapres pendamping di 2024, sehingga meski saat ini nama Caimin terus mencuat menjadi cawapres, namun peluang itu sangatlah kecil. Kenapa? Karena Pak Prabowo udah punya hitungan politik sendiri soal itu, kata Yeni. NU sendiri menurut Yeni tidak akan ikut campur dalam politik praktis khususnya di pemilu. Namun NU terbuka dan mempersilahkan kadernya maju di panggung politik. Yeni menyebutkan NU memiliki banyak kader berkualitas dan layak dipertimbangkan untuk maju di Pilpres di 2024. Beberapa nama kader NU potensi adalah Nazarudin Umar, Mahfud MD, dan Khofifah Indra Prawansa. Ya bisa saja begitu kan. Ya Nazarudin Umar kan sudah dipatok bahwa dia akan menjadi berspekulasi bahwa akan dipilih menjadi wakil Pak Ganjar begitu. Ya bisa saja Prabowo Mahfud begitu kan. Ya Khofifah ya Anies Baswedan Khofifah bisa saja begitu pertarungannya di situ begitu. Jadi siapapun mereka inilah yang milik cawapres. Bagi kami tentu sebuah tanda bahwa memang NU ini jadi sebuah kekuatan politik yang diperhitungkan. Saat ini Caimin masih menjadi kandidat terkuat cawapres pendamping Prabowo Subianto. Meski begitu, Gerindra dan Prabowo masih belum mau mendeklarasikan Caimin menjadi cawapres di 2024. Koalisi Gerindra dan PKB sudah memenuhi syarat untuk mengusung pasangan calon presiden dan wakil presiden di Pilpres mendatang. Makanya kedua parpol ini cukup percaya diri menyambut Pilpres ini. Ini bisa saja itu terjadi begitu. Tetapi dari realitas politiknya, menurut saya pribadi ya mungkin PKB di berkoalisi dengan Prabowo mungkin ya luar biasa di situ begitu. Tapi untuk kemungkinan untuk menjadi wakil ya mungkin saya rasa kecil begitu ya. Karena mungkin hitungan-hitungan Pak Prabowo itu yang menjadi wakil bisa saja Pak Erick Thohir, bisa saja itu adalah Mahfud MD, bisa saja itu adalah tergantung dari Pak Jokowi begitu kan, bisa saja begitu kan. Tetapi rebutan dari NU ini banyak ya, rebutan Anies Baswedan menginginkan Khofifah ya, terus kemudian Pak Ganjar menginginkan Nazarudin Umar ya, terus kemudian dari Pak Prabowo ya menginginkan Erick Thohir misalnya begitu ya. Tetapi kan kita lihat bahwa dari Nazarudin Umar ini kan sosok yang luar biasa di situ begitu ya. Terus kemudian ini kalau wakilnya dari tokoh-tokoh NU begitu ya. Ini kan bingung akan ada perpecahan luar biasa di situ begitu. Jadi perpecahan itu mungkin si A milih si B milih si A dan sebagainya karena sama-sama tokoh NU begitu ya. Ya surat suara begitu pemilihan suaranya yaitu bisa pecah di situ begitu. Ya ke si A, ke si B, ke si C begitu. Bisa saja seperti itu begitu. Tetapi ini menarik begitu ketika Caimin lalu kemudian ya menjadi cawapres beneran ya sudah deklarasikan bahwa cawapresnya adalah Pak Prabowo ya bisa saja ya kemungkinan besar ya bisa nyungsep lagi begitu ya. Kira-kira seperti itu. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Khodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Khodari Podcast Rakyat ini.